Pernikahan kami retak karena campur tangan mertua. Aku bukan menantu yang diinginkan. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama Raka melamarku. Wajahnya penuh keyakinan. Matanya memancarkan harapan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan. Keraguan yang menggantung sejak awal. Ia tahu, ibunya tidak menginginkan aku sebagai menantu. Bu Lilis memang tak pernah secara langsung mengatakan bahwa ia menolak hubungan kami. Tapi sikapnya, diam yang dingin, tatapan yang menilai dari ujung kepala sampai kaki, dan senyum kaku setiap kali aku datang ke rumah mereka, sudah cukup membuatku merasa tak diinginkan. Aku pikir seiring waktu ia akan luluh. Nyatanya, hari pernikahan kami pun hanya memperjelas betapa dalam penolakannya. Hari itu, semua orang tampak bahagia kecuali satu, ibu mertua. Di tengah hiruk-pikuk tamu dan kerabat, ia duduk dengan wajah tanpa ekspresi, bahkan enggan tersenyum saat kami datang menghampiri untuk meminta restu. Semoga bisa saling menyesuaikan, katanya singkat, tanpa menyebut namaku. Setelah akad, ketika aku bersalaman dengan para keluarga Raka, beberapa bisik-bisik menyelusup ke telingaku. Katanya bukan pilihan ibunya, ujar salah satu tante Raka pelan, tapi cukup nyaring untuk kudengar. Saat itu aku tersenyum seolah tak peduli, padahal di dalam hatiku bergemuruh, antara marah, takut, dan sedih. Aku menikah dengan Raka karena cinta. Karena aku percaya kami bisa saling menguatkan. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa sejak awal, aku akan masuk ke dalam keluarga yang menilai aku hanya dari latar belakang, bukan dari siapa diriku sebenarnya. Pernikahan kami berjalan, ya, tapi sejak awal pondasinya sudah retak. Bukan karena aku dan Raka, tapi karena ada satu sosok yang sejak awal menolak keberadaanku. Dan itu baru permulaan. Setelah menikah, Raka memutuskan agar kami tinggal sementara di rumah orang tuanya. Alasannya sederhana, hemat dan praktis, sambil menabung untuk rumah sendiri. Aku menyetujui dengan hati yang setengah rela. Dalam diam, aku tahu ini bukan keputusan bijak. Bukan karena tempatnya, tapi karena penghuninya. Hari-hari pertama sebagai istri seharusnya dipenuhi kehangatan. Tapi yang kurasakan justru seperti menjadi tamu yang kebetulan menginap terlalu lama. Bu Lilis nyaris tak pernah menyapaku kecuali untuk menanyakan hal-hal teknis. Kenapa cucian belum diangkat? Kenapa lantai dapur masih lengket? Kenapa sayurku keasinan? Ucapannya tajam, tanpa jeda untuk sekadar terima kasih. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk semua. Tapi hasil tanganku selalu dibandingkan dengan masakan Ayu atau bahkan masakan pembantu lama mereka. Kalau ibu yang masak, gak pernah sampai gosong begini, katanya suatu pagi, sambil mendorong piringnya pelan menjauh dari hadapan. Raka tahu. Ia melihat, ia mendengar, tapi ia memilih diam. Mungkin karena rasa hormat, atau karena ia terlalu terbiasa hidup dalam bayang-bayang ibunya. Setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menarik napas panjang. Sabar ya, Novi. Namanya juga tinggal serumah. Ibu cuma belum terbiasa. Tapi ini bukan tentang belum terbiasa. Ini tentang penolakan yang dibungkus sopan santun. Aku merasa seperti hidup di bawah mikroskop. Setiap gerak-gerikku diperiksa. Aku tak pernah benar, tak pernah cukup. Bahkan ketika aku diam pun, sikapku dianggap tidak sopan, terlalu pendiam, tidak tahu cara mengambil hati orang tua. Malam-malamku jadi panjang. Aku berbaring di sisi Raka, memunggunginya, menahan air mata yang mulai menjadi rutinitas. Aku mencintai suamiku, tapi aku mulai membenci tempat ini, rumah yang katanya tempat pulang, tapi bagiku hanyalah persinggahan dingin, penuh bisu dan tatapan tajam. Aku merasa asing di rumah sendiri. Dan yang lebih menyakitkan,
Aku tahu aku bukan satu-satunya yang merasakannya. Bu Lilis pun mungkin merasa bahwa kehadiranku di rumah ini adalah kesalahan yang tak pernah ia restui sejak awal. Pagi itu aku menyiapkan soto ayam, resep ibuku yang selalu jadi favorit keluarga. Dengan semangat, aku bangun lebih awal dari biasanya, memastikan semua bahan segar dan bumbu pas takarannya. Aku berharap setidaknya hari ini ada senyum dari Bu Lilis. Sekilas saja pun cukup. Tapi harapan itu kandas begitu semua duduk di meja makan. Bu Lilis mengangkat sendok, menyeruput kuah soto, lalu menghela napas panjang. Kalau begini rasanya, mending beli di warung langganan ibu aja. Ini terlalu hambar. Ayu tertawa kecil sambil menambahkan sambal ke dalam mangkuknya. Iya, Ma. Rasanya kayak air rebusan ayam sakit. Aku diam. Di kepalaku, aku ingin membalas. Tapi di mulutku, hanya senyum tipis yang muncul. Aku menunduk, mengaduk sotonya sendiri, yang kini terasa hambar bukan karena bumbu, tapi karena kata-kata. Yang lebih menusuk adalah Raka. Ia hanya tertawa kecil, lalu bergumam. Namanya juga masih belajar, Ma. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada kritik ibunya. Bukan karena nadanya, tapi karena ia menempatkanku di posisi murid yang tak pernah lulus ujian, bahkan setelah berusaha sekuat tenaga. Selama makan, tak ada satupun yang mengajakku bicara. Topik obrolan mengalir dari pekerjaan Ayu, ke rencana belanja Bu Lilis, lalu cerita masa kecil Raka, semuanya tanpa menyertakan aku. Aku duduk di sana, tubuhku hadir tapi jiwaku mengambang. Seperti hantu di meja makan sendiri. Setelah semua selesai, aku mengangkat piring dengan tangan gemetar. Di dapur, aku menahan napas agar tidak menangis. Air mata tak seharusnya jatuh hanya karena makanan. Tapi ini bukan soal rasa. Ini soal penerimaan. Dan jelas, aku belum mendapatkannya. Rumah ini tidak pernah benar-benar menerimaku. Meja makan yang seharusnya jadi tempat mengikat cinta keluarga, kini justru menjadi arena penghakiman. Aku bukan hanya tersisih secara fisik, aku dikucilkan secara perlahan, tanpa suara, tapi dengan luka yang dalam dan nyata. Rak, aku capek. Kalimat itu keluar pelan saat kami sudah di kamar. Aku duduk di tepi ranjang, punggungku bersandar pada tembok dingin, dan suaraku hampir tak terdengar. Tapi Raka mendengarnya. Ia menoleh, meletakkan ponselnya di meja, lalu menatapku. Capek kenapa? Tanyanya. Aku menarik napas. Aku capek dicuekin. Capek masak tapi selalu dikritik. Capek dianggap nggak bisa apa-apa. Aku bahkan nggak pernah diajak ngobrol. Aku nggak tahu harus gimana biar dianggap layak jadi bagian dari keluarga ini. Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tahu ekspresi itu, ekspresi bingung tapi juga enggan menyalahkan siapapun. Novi, ibu itu cuma belum terbiasa. Kamu tahu kan, dia itu orangnya kaku. Dulu Ayu juga sering dimarahi pas masih kecil. Jangan dipikirin banget. Ya. Aku menatapnya, ingin sekali berteriak. Ini bukan soal belum terbiasa, Raka. Ini tentang tidak diterima. Tapi suara itu hanya terucap di kepala. Di luar, aku hanya bisa menatapnya dengan getir. Setiap kali aku bercerita tentang sikap Bu Lilis, Raka selalu menanggapi dengan kalimat yang sama. Sabar aja ya. Aku ingin bertanya, sampai kapan? Sampai aku jadi batu dan tak lagi merasa apa-apa? Aku tahu Raka bukan laki-laki jahat. Ia mencintaiku dengan caranya sendiri. Tapi cintanya padaku selalu kalah oleh rasa takut mengecewakan ibunya. Ia terlalu tunduk, terlalu ingin menjaga harmoni, meski harmoni itu menelanku bulat-bulat. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara lebih tegas. Kamu pernah nggak merasa perlu membelaku, meski itu berarti melawan ibu? Ia diam lama, sebelum akhirnya berkata,
Nggak semua hal harus dilawan, Novi. Kadang, lebih baik mengalah. Kata-kata itu menghantamku seperti tamparan. Di rumah ini, aku sendirian. Dan bahkan orang yang seharusnya berdiri di sisiku, justru memilih jadi penengah yang netral. Padahal luka ini hanya terjadi di satu sisi. Aku mulai mengerti satu hal. Raka mencintaiku, tapi ia tidak cukup kuat untuk membelaku. Pagi itu aku baru saja selesai menyapu teras ketika Ayu datang menghampiri dengan wajah masam. Ia melipat tangan di dada dan menatapku dengan sorot mata yang penuh tuduhan. Seolah aku baru saja melakukan kesalahan besar. "Kamu bilang ke Raka supaya ibu jangan ikut campur, ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengerutkan kening. Bingung. "Maksud kamu apa, Yu?" Ayu mendengus. "Ibu cerita semalam. Raka bilang kamu gak nyaman karena katanya ibu terlalu ikut campur. Katanya kamu minta Raka buat lebih tegas ke keluarga. Emangnya kamu siapa sih, Novi? Baru juga numpang tinggal di sini. Udah berani ngatur-ngatur." Aku terdiam. Napasku tercekat. Aku memang pernah bicara ke Raka, dalam percakapan pribadi di kamar, tentang perasaanku. Tapi aku tidak pernah menyuruhnya bicara begitu ke ibunya. Apalagi sampai menuduh ikut campur. Aku tahu benar batasanku. Siangnya, Bu Lilis bersikap lebih dingin dari biasanya. Ketika aku menyajikan makan siang, ia tidak menyentuh piringnya. "Nggak usah repot-repot masak deh. Saya takut nanti dibilang ikut campur urusan dapur juga," katanya sambil menatap Ayu dan tertawa sinis. Aku menelan ludah, berusaha tetap tersenyum, meskipun tubuhku gemetar. Di meja makan itu, aku bukan hanya tersisih lagi, aku dipermalukan secara terang-terangan. Semua diam, termasuk Raka, yang hanya menunduk dan memindahkan nasi ke piringnya seperti tak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, setiap tindakanku seolah punya makna terselubung di mata Bu Lilis. "Aku membantu mencuci baju," katanya sok rajin. "Aku duduk di ruang tamu saat mereka sedang kumpul." Katanya ingin ikut campur urusan keluarga. Bahkan ketika aku diam pun, Ayu mengatakan aku sedang menyindir dengan tatapan. Fitnah Ayu menyebar pelan, meracuni yang sudah keruh. Rumah ini semakin sempit, dan aku semakin terpojok. Aku mencoba menjelaskan pada Raka, tapi ia malah menatapku seperti anak kecil yang sedang mengadu. "Ayu mungkin cuma salah paham. Jangan langsung mikirnya jelek dulu, Novi." "Salah paham? Tidak. Ini bukan salah paham. Ini serangan perlahan yang disengaja." Aku tidak tahu apa yang membuat Ayu begitu membenciku, tapi yang jelas, ia kini jadi lidah yang menyulut api antara aku dan ibu mertua. Dan aku mulai menyadari, dalam rumah ini, bahkan kejujuran pun bisa dipelintir jadi kesalahan jika datang dari mulutku. Hari-hariku mulai terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Setiap pagi aku bangun dengan rasa cemas, bukan karena hari yang berat di depan, tapi karena harus kembali menghadapi wajah-wajah yang menilaiku tanpa henti. Rumah ini, yang dulunya kuanggap sebagai awal kehidupan baru, kini berubah menjadi ruang penuh penolakan. Aku makin jarang bicara. Bukan karena malas atau sombong seperti yang Ayu katakan di depan keluarganya minggu lalu, tapi karena aku takut semua perkataanku akan dipelintir jadi masalah baru. Dia menjadi satu-satunya tameng yang kupunya. Tapi rupanya, diam pun dianggap salah. Suatu sore, saat aku baru selesai mencuci, Bu Lilis berdiri di ambang pintu dapur sambil melipat tangannya. "Kamu itu istri, tapi kayak tamu. Mau bantu, takut salah." "Nggak bantu," dibilang nggak tahu diri. Hidup di rumah orang tapi nggak bisa jaga perasaan yang punya rumah. Aku hanya bisa menunduk, menahan napas agar tidak runtuh di tempat. Di matanya, aku ini bukan hanya tidak berguna, tapi juga beban. Aku ingin sekali menjawab, ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha, bahwa aku tidak pernah bermaksud mengatur atau mengambil tempat siapapun. Tapi untuk apa?
Semua sudah punya keyakinan masing-masing tentang siapa aku, dan semua keyakinan itu salah. Raka datang malamnya, mengajakku berbicara pelan, tapi bukan untuk menguatkanku. Justru sebaliknya. Kamu jangan terlalu sensitif, Novi. Ibu cuma capek. Mungkin kamu juga jangan terlalu kaku. Coba lebih luwes sedikit. Kaku. Aku ingin tertawa. Tidak ada satu hari pun di rumah ini yang kulalui tanpa menyesuaikan diri. Tapi sekeras apapun aku berusaha, aku tetap dianggap istri yang tidak tahu diri. Aku mulai bertanya-tanya, apa benar aku yang salah? Apa benar aku tak layak ada di sini? Malam itu aku terisak pelan di kamar mandi, berusaha menahan suara tangis agar tidak terdengar siapa-siapa. Aku merasa sendirian, dan lebih buruknya, aku mulai mempertanyakan segalanya. Pernikahan ini, perjuanganku, cintaku pada Raka. Apakah semuanya pantas kupertahankan? Untuk pertama kalinya, bayangan hidup tanpa Raka melintas begitu jelas di benakku. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku lelah mencintai sendirian, dalam keluarga yang sejak awal menolakku. Aku mencoba lagi. Meski sudah berkali-kali merasa ditolak, dihina, bahkan diabaikan, ada bagian dalam diriku yang masih berharap. Mungkin jika aku lebih sabar, lebih ramah, lebih ringan tangan, semuanya akan berubah. Jadi pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum Bu Lilis keluar kamar, ku masak rawon, makanan favoritnya yang pernah diceritakan Raka. Aku cari resep terbaik, bumbu yang lengkap, dan kuolah dengan penuh harapan. Aku juga menyapu halaman, mencuci pakaian seluruh anggota rumah, bahkan mengganti taplak meja yang mulai pudar warnanya. Semua kulakukan dengan niat ingin diterima. Ketika Bu Lilis turun ke dapur dan mencium aroma rawon, sesaat aku melihat kerutan keningnya mengendur. Ia melihat ke arah panci, lalu ke arahku yang berdiri canggung di sudut meja. Aku tersenyum, mencoba menyapa. Ini rawon, Bu, semoga cocok ya rasanya. Ia hanya mengangguk, lalu duduk. Saat mencicipi, ia berkata, lain kali jangan terlalu kental. Dan dagingnya ini, keras. Kamu kurang lama ngerebusnya. Komentarnya seperti biasa, tak pernah benar-benar puas. Tapi aku mencoba bersikap positif. Setidaknya kali ini ia mencicipi masakanku tanpa menyuruh Ayu beli makanan di luar. Tapi harapanku hancur saat malam hari. Ayu tertawa di ruang tengah bersama ibunya. Rawonnya Novi tadi kayak obat jamu. Hitam, pahit, dan bikin enek. Tapi ya sudahlah, niatnya kan bagus, katanya diselingi tawa mengejek. Aku mendengarnya dari kamar. Aku diam, mengepal selimutku erat-erat. Air mata sudah kering. Sekarang hanya tinggal sesak di dada. Keesokan harinya, aku menyiram tanaman, merapikan dapur, membantu Ayu membereskan cucian tanpa diminta. Tapi setiap yang kulakukan selalu dianggap tidak sesuai standar. Jangan asal rapi kalau bersin rak. Nanti ibu malah susah cari barang, kata Bu Lilis. Atau, kalau ngelipet baju jangan kayak buru-buru, kayak pembantu baru belajar. Tak ada ruang bagiku untuk benar. Semua yang kulakukan selalu kurang, selalu salah tempat. Aku sadar, bukan soal apa yang kulakukan, tapi siapa aku di mata mereka. Seorang menantu yang tak pernah mereka inginkan. Aku berusaha jadi menantu ideal. Tapi bagaimana bisa? Jika sejak awal aku sudah dinilai tidak layak jadi bagian dari keluarga ini? Dan yang lebih menyakitkan, setiap kali aku jatuh, tak ada tangan dari Raka untuk mengangkatku. Ia hanya berkata, namanya juga usaha. Kamu jangan gampang nyerah. Tapi bagaimana aku tidak menyerah? Jika yang kuhadapi bukan ujian, tapi penolakan yang tak pernah berhenti, kami memutuskan untuk pergi berdua, tanpa keluarga, tanpa keributan. Hanya aku dan Raka.
Setelah bertahun-tahun merasa terperangkap di antara kebisuan dan penolakan, akhirnya ada kesempatan untuk kami berdua, untuk merasakan kembali kebahagiaan yang pernah kami rasakan sebelum semua ini terjadi. Liburan singkat ke Bali, hanya seminggu, yang kami anggap sebagai pelarian dari kenyataan. Kami menginap di sebuah villa kecil dengan pemandangan pantai yang menenangkan. Matahari terbenam, suasana tenang, dan hanya ada suara ombak yang bergulung di tepi. Aku merasa seperti bagian dari pasangan normal, seolah segala masalah yang ada di rumah tak pernah ada. Pagi itu, aku dan Raka duduk di tepi pantai, menikmati sarapan sambil bercanda. "Kamu tahu nggak, Novi," kata Raka sambil tersenyum, "ini pertama kalinya aku merasa seperti kita cuma suami istri, bukan anak dan ibu. Aku rindu momen-momen ini, yang cuma kita berdua." Aku tersenyum, hati terasa hangat. Begitu lama aku menunggu saat seperti ini, momen di mana kami bisa tertawa tanpa ada kecemasan, tanpa ada pikiran tentang apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Kami hanya berdua, tidak ada yang menghakimi, tidak ada tekanan. Kami menikmati hari-hari kami. Kami berjalan di sepanjang pantai, makan di restoran kecil yang sederhana, dan tertawa seperti remaja yang baru jatuh cinta. Aku merasa seperti diriku kembali, tanpa segala beban yang selama ini mengurung. Dalam sesaat itu, aku merasa bahagia. Kami bahagia. Raka terlihat lebih rileks, dan aku, meski hanya sementara, merasa seperti aku adalah istri yang dihargai. Namun, semua itu hanya bertahan sementara. Saat kembali ke rumah, semuanya berubah. Setelah tiba, suasana di rumah langsung terasa berbeda. Raka sibuk dengan pekerjaan, Ayu sibuk dengan urusannya sendiri, dan Bu Lilis, seperti biasa, tidak pernah sekalipun menanyakan bagaimana perjalanan kami. Tak ada ucapan selamat datang. Bahkan tidak ada pertanyaan tentang liburan kami. Ketika aku mulai cerita, Bu Lilis memotong dengan cepat. "Ngapain jalan-jalan? Itu bukan prioritas. Urusan rumah jauh lebih penting." Sekejap, seluruh kebahagiaan yang kurasakan saat di Bali itu hancur. Seketika aku kembali ke dunia yang seolah mengekang, di mana apapun yang kulakukan tak pernah benar. Raka, yang sebelumnya begitu ceria, sekarang kembali menjadi dirinya yang dulu, pria yang lebih memilih diam ketimbang bertanya atau berusaha mengerti. "Novi, jangan baper. Ya, ibu cuma nggak biasa," katanya, seperti mantra yang sama yang selalu ia ucapkan setiap kali aku mengeluh. Aku menatapnya. Hati kembali hancur. Ini bukan hanya tentang Bu Lilis atau Ayu. Ini tentang Raka yang seolah tak pernah bisa melihat apa yang aku rasakan. Tentang betapa sulitnya bagiku untuk merasa diterima, bahkan oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Liburan itu memang memberi aku kebahagiaan singkat, tapi kenyataan pahit kembali menyerang begitu kami pulang. Aku kembali merasa sendirian, dan momen itu, yang seharusnya menguatkan kami, malah semakin mengungkapkan betapa jauh kami telah terpisah. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Raka berusaha terlihat biasa saja, ia tampak lebih banyak diam, seolah ada yang mengganggu pikirannya. Aku mencoba berbicara dengannya, tapi Raka hanya memberikan jawaban singkat, seolah ia ingin menghindari percakapan yang lebih dalam. Aku tahu, sesuatu pasti sedang terjadi. Puncaknya datang saat makan malam. Kami semua duduk di meja makan, dan Bu Lilis tiba-tiba menatapku dengan tatapan yang sangat berbeda, lebih tajam, lebih dingin dari biasanya. "Raka, saya rasa sudah saatnya Novi kembali ke orang tuanya," katanya dengan suara yang cukup tenang, namun penuh makna. "Kalau memang tidak ada niat untuk tinggal di rumah ini dengan tenang, lebih baik dia pulang saja." Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku bahkan tidak bisa berbicara. Dada ini sesak, seperti ada sesuatu yang mencekik tenggorokanku. Apa maksudnya ini? Apa benar aku diminta untuk keluar dari rumah ini?
Raka menatap Bu Lilis dengan wajah bingung, namun tak bisa menutupi raut kesedihannya. "Ma, kamu ngomong apa? Aku nggak pernah bilang Novi nggak bisa tinggal di sini. Kenapa tiba-tiba?" "Sudah terlalu lama, Raka," potong Bu Lilis. Suaranya mulai meninggi. "Kamu harus sadar. Istrimu ini bukan bagian dari keluarga kita. Semakin lama dia di sini, semakin banyak masalah yang muncul. Kamu harus pilih antara istri atau keluarga." Aku menunduk, merasa lumpuh. "Apa kamu benar-benar ingin aku keluar dari sini, Bu?" tanyaku pelan, hampir tak percaya pada apa yang baru saja ku dengar. Bu Lilis menatapku dengan ekspresi tak peduli. "Ini bukan soal mau atau tidak, Novi. Ini soal kenyamanan dan kedamaian keluarga. Kamu nggak bisa terus tinggal di sini kalau kamu cuma jadi penghalang." Raka diam, seolah tak tahu harus berkata apa. Aku melihat wajahnya yang kebingungan, tapi di mataku ada yang lebih menyakitkan. Tak ada keberanian untuk membelaku, tak ada upaya untuk menghalangi ibunya. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir pecah. Ini bukan hanya masalah rumah. Ini soal apakah aku punya tempat di hidup Raka. Jika ibunya sudah berkata seperti itu, berarti aku benar-benar tak diinginkan. Aku sudah berusaha bertahan, mencoba jadi menantu yang baik, tetapi rasanya segala usahaku sia-sia. "Raka," aku memanggil namanya dengan suara yang nyaris pecah. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku sudah mencoba, tapi cukup. "Novi," kata Raka dengan suara yang hampir tak terdengar. "Jangan bikin aku lebih sulit. Kalau ibu bilang begitu, mungkin memang ini yang terbaik." Seketika itu, aku merasa seperti dunia ini runtuh di atas kepalaku. Bukannya mencari solusi atau mencoba memahami perasaanku, Raka malah lebih memilih mengikuti kemauan ibunya. Di hadapanku, keluarga yang pernah kuharapkan sebagai tempat berlindung kini menjadi tempat yang paling menyakitkan untuk berada. Aku harus pergi. Mungkin itu yang terbaik. Aku terlalu lelah untuk bertahan dalam ketidakpastian ini. Tapi aku tak tahu, apakah aku masih punya cukup kekuatan untuk melangkah pergi dan meninggalkan semua yang telah kusayangi. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap Raka yang sedang duduk di tepi ranjang. Matanya kosong, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Udara di kamar terasa semakin sesak, dan hatiku makin berat. Aku sudah tahu, sejak percakapan dengan Bu Lilis tadi, bahwa ini adalah titik balik yang tak bisa dihindari. Raka menatapku, lalu mengalihkan pandangannya ke lantai. "Novi," suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku terjepit di antara ibu dan istri. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Jadi, kamu nggak bisa memilih? Kamu nggak bisa pilih aku, Raka?" Raka terdiam, dan hatiku terasa hancur melihatnya begitu bingung. "Novi, ini bukan mudah buat aku. Ibu itu orang tua aku, dan aku nggak bisa bikin dia kecewa. Tapi aku juga nggak mau kamu merasa seperti ini. Aku tahu, aku nggak bisa begini terus. Tapi aku juga nggak tahu harus gimana." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Seharusnya aku menjadi orang yang paling penting dalam hidupnya, tetapi di matanya, aku hanya terjebak dalam kategori istrinya. Tidak lebih dari itu. Aku sudah berusaha memberi yang terbaik, mencoba menyesuaikan diri dengan segala keinginan keluarganya, namun tetap saja aku tak pernah cukup. "Aku nggak ingin bikin kamu merasa terpinggirkan," lanjutnya, "tapi ibu selalu jadi prioritas pertama. Aku nggak bisa lupakan segala yang dia lakukan buatku sejak aku kecil. Aku nggak bisa nggak mikirin dia." Aku menggigit bibir, berusaha menahan diri agar tidak menangis. Tapi aku juga nggak bisa terus hidup begini. "Raka, aku juga punya perasaan.
Aku juga butuh kamu. Apa kita harus terus hidup dalam bayang-bayang ibumu? Apa kita nggak bisa punya hidup kita sendiri? Raka menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku melihat kekecewaan di matanya. Novi, aku nggak tahu apa yang harus aku pilih. Aku nggak ingin kehilangan kamu, tapi aku juga nggak bisa lihat ibu menderita. Aku benar-benar terjepit di tengah-tengah ini. Dua kata itu, terjepit, dan di tengah-tengah, mengakhiri segalanya. Aku tahu, aku sudah mencoba untuk bertahan. Aku sudah memberikan segala usaha dan perhatian yang bisa kulakukan. Namun, Raka tidak memilihku. Ia memilih untuk tetap berada di tengah, terjebak antara ibunya dan aku. Dan itu adalah keputusan yang paling sakit bagiku, karena itu berarti aku tak pernah menjadi pilihannya yang sesungguhnya. Aku bisa merasakan hatiku mulai retak. Jadi, kamu tidak bisa memilih aku, kan? Aku bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kamu lebih memilih berada di zona nyamanmu, di antara ibu dan istri. Kamu takut mengecewakan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Raka tidak menjawab. Hening. Kami berdua terdiam lama, dan dalam keheningan itu, aku tahu jawabannya. Ia tidak memilih aku. Ia tidak memilih kami. Dan aku harus mulai menerima kenyataan itu. Malam itu, aku tidur terpisah dari Raka. Bukan karena marah, tapi karena aku merasa jauh darinya. Jauh lebih jauh dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu aku harus pergi, meskipun aku belum siap. Tapi mungkin, ini adalah cara terbaik untuk aku menemukan diriku kembali. Jauh dari bayang-bayang orang-orang yang tidak pernah benar-benar menginginkanku di hidup mereka. Langit sore itu mendung, seolah menggambarkan perasaanku yang hancur. Aku meninggalkan rumah Raka, meninggalkan segala harapan yang dulu aku pegang erat. Aku tidak membawa koper besar atau barang-barang banyak, karena aku tidak berniat untuk bercerai. Aku hanya ingin pergi sebentar, memberi diriku waktu untuk bernapas, untuk mencari ketenangan di tengah segala kegelisahan yang selama ini menghimpit. Aku tahu, aku tidak bisa terus tinggal di sana, di tempat yang seolah tidak pernah menerima keberadaanku. Rumah itu, yang dulu aku impikan sebagai tempat di mana aku dan Raka bisa membangun kehidupan bersama, kini terasa seperti penjara. Aku pulang ke rumah orang tuaku, dengan langkah pelan, seolah tak ingin mengakui kenyataan. Aku tidak menghubungi mereka sebelumnya, karena aku tahu pasti mereka akan khawatir. Dan saat aku tiba di rumah, ibu langsung keluar menyambutku. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Novi, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menahan air mata. Semua perasaan yang selama ini aku simpan dalam hati akhirnya pecah. Aku berusaha berbicara, namun kata-kata yang keluar hanya isak tangis. Ibu memelukku erat, mengusap rambutku dengan lembut, mencoba menenangkan. SST, anakku, kamu pasti lelah. Cerita sama mama. Ya, apa yang terjadi? Aku menceritakan semuanya. Tentang Bu Lilis yang tidak pernah menginginkanku, tentang Raka yang tak bisa memilih, tentang fitnah yang terus aku terima, dan bagaimana akhirnya aku diminta keluar dari rumah itu. Ibu mendengarkan dengan sabar, tetapi aku bisa melihat sorot kesedihan di matanya. Novi, kamu tidak sendiri. Mama di sini. Kok? Tapi, kamu yakin dengan keputusanmu? Bukannya lebih baik kalau kamu bicara baik-baik sama Raka? Aku menggelengkan kepala, mencoba menenangkan diri. Aku nggak tahu lagi. Raka bilang dia terjepit di antara aku dan ibunya. Aku nggak bisa terus hidup begini. Aku lelah. Lelah banget. Ibu hanya terdiam, menatapku dengan penuh perhatian. Aku tahu dia ingin berkata sesuatu yang menenangkan, tapi aku tahu betul bahwa ini bukan hanya tentang memilih antara aku atau Raka.
Ini tentang sejauh mana aku bisa bertahan dalam pernikahan yang terasa semakin tidak adil. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai merasa lebih tenang. Namun, di hati ini, luka itu masih ada, menganga lebar. Raka tidak menghubungiku. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Tidak ada permintaan maaf. Meskipun aku tahu dia tahu bahwa aku sedang terluka. Seharusnya ada sesuatu dari dirinya. Sebuah upaya untuk meraih kembali kami. Tapi tidak ada. Aku semakin merasa terabaikan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku hanya menjadi bagian dari rutinitas hidupnya yang kini mudah dilupakan? Apakah aku begitu tak penting sehingga hanya disingkirkan begitu saja tanpa kata maaf atau penyesalan? Di malam yang sepi, aku duduk di kamar, menatap langit luar jendela. Aku mulai menyadari bahwa apa yang aku inginkan bukanlah sekadar permintaan maaf. Yang aku butuhkan, yang paling aku harapkan, adalah pengakuan bahwa aku berharga. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai diri aku sendiri. Aku tak ingin terus menunggu, hidup dalam ketidakpastian dan kebisuan. Jika Raka benar-benar mencintaiku, dia harus bisa menunjukkan itu. Jika tidak, maka aku harus mulai belajar mencintai diriku sendiri. Namun, untuk saat ini, aku hanya ingin beristirahat. Berhenti memikirkan semuanya sejenak. Pulang ke rumah orang tua adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka ini. Setidaknya, di sini aku tahu ada cinta yang tidak pernah meragukan keberadaanku. Hari-hari berlalu dengan begitu lambat. Aku sudah kembali ke rumah orang tua, mencoba untuk menenangkan diri, berusaha menerima kenyataan bahwa pernikahanku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun, meskipun aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan Raka dan apa yang telah terjadi, hatiku masih terasa kosong dan terluka. Hari itu, sekitar pukul 3 sore, ada ketukan di pintu rumah. Ayu, adik Raka, berdiri di depan pintu dengan wajah yang tampak cemas. Aku membuka pintu, dan dia langsung menyerahkan sebuah amplop besar. "Ini buat kamu, Novi," katanya dengan suara yang agak ragu. Aku menatapnya sebentar, merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara Ayu melihatku. "Ada apa? Kenapa kamu yang bawa ini?" tanyaku, sambil menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ayu tidak langsung menjawab, hanya diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Itu dari Raka. Dia minta kamu baca sendiri." Aku terdiam, bingung. Mengapa Ayu yang mengirimkan surat ini? Mengapa tidak Raka sendiri? Tapi aku memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Aku membuka amplop itu dengan tangan yang sudah mulai terasa dingin. Begitu aku melihat isi surat itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Surat cerai. Tanpa peringatan. Tanpa penjelasan langsung dari Raka. Hanya sebuah surat yang datang melalui tangan Ayu, yang kini terlihat begitu canggung dan tak tahu harus berkata apa. Aku menatap surat itu, membaca beberapa kalimat yang terasa semakin berat seiring aku membacanya. Raka meminta cerai. Tidak ada alasan yang jelas. Tidak ada permintaan maaf. Hanya sebuah pernyataan yang tegas. Seolah pernikahan kami telah berakhir dengan cara yang begitu dingin dan tak berperasaan. Ayu berdiri diam di depan pintu, tidak berani melangkah masuk. Aku bisa melihat betapa canggungnya dia. Mungkin dia sendiri tak tahu apa yang harus dilakukan dengan surat itu. Tapi di mataku, dia hanya menjadi perantara dari keputusan yang seharusnya Raka buat langsung denganku. Surat ini jelas menunjukkan betapa sedikitnya rasa tanggung jawab yang dimiliki Raka terhadapku. Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis yang sudah di ujung mata. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa Raka memilih cara yang begitu mudah? Begitu tanpa empati? Ayu. Aku akhirnya berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Kenapa Raka nggak ngomong langsung sama aku? Kenapa harus lewat surat seperti ini? Ayu hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Maaf.
Novi, aku nggak tahu kenapa dia pilih cara ini. Aku cuma disuruh bawa surat itu ke sini. Aku menatap Ayu, merasa kecewa bukan hanya pada Raka, tapi juga pada seluruh keluarga itu. Mengapa mereka begitu mudah memutuskan segalanya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain? Aku tidak menginginkan perceraian. Aku hanya ingin diperhatikan, dipahami, dan dihargai. Ayu akhirnya pergi, meninggalkan aku sendirian dengan surat itu. Aku terdiam beberapa saat, memandangi surat cerai itu di tanganku, merasa seperti ada dunia yang runtuh di depan mataku. Rasanya seperti mimpi buruk, namun kenyataan yang harus aku terima. Tidak ada kesempatan untuk berbicara langsung dengan Raka. Tidak ada kesempatan untuk bertanya mengapa ia begitu cepat menyerah. Aku pun mulai sadar betapa selama ini aku tidak pernah benar-benar menjadi pilihannya. Aku hanya menjadi bagian dari hidupnya yang terabaikan, dan dia pun tidak punya keberanian untuk berbicara langsung denganku. Surat cerai itu adalah tanda bahwa hubungan kami sudah benar-benar selesai, tanpa penjelasan, tanpa kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku meremas surat itu dalam genggamanku, air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Ini adalah titik terendah yang pernah aku rasakan. Bukan hanya pernikahanku yang hancur, tapi aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku. Hari-hari setelah surat cerai itu datang begitu terasa panjang dan sepi. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan kosong, seolah dunia ini berhenti berputar di sekelilingku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang kujalani sebelumnya, semuanya terasa seperti sebuah ilusi yang akhirnya pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang sulit disatukan kembali. Aku berusaha untuk tetap tenang, berusaha menjalani rutinitas yang baru. Aku mulai membantu ibu di rumah, mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang telah terjadi. Tetapi, meskipun aku sibuk, hatiku tetap terasa hampa. Ada luka yang terus berdarah, meskipun aku berusaha menutupinya. Seringkali, aku merenung sendirian, memikirkan kembali setiap detik yang kulewati bersama Raka. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bisa melakukan lebih banyak? Apakah ada yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan pernikahan kami? Namun, jawabannya selalu sama. Raka tidak pernah benar-benar memilihku. Ia tidak pernah cukup berani untuk memperjuangkan kami, dan itu adalah kenyataan yang harus kuterima. Ibu seringkali mengingatkanku untuk tidak larut dalam kesedihan. Novi, kamu harus bangkit. Jangan biarkan ini merusak hidupmu. Kamu lebih berharga dari apa yang dia lakukan padamu, katanya dengan lembut, meskipun aku tahu bahwa dia pun merasa sedih melihat anaknya begitu terluka. Tapi, bagaimana aku bisa bangkit jika hatiku masih terjebak di antara kenangan yang tak kunjung pergi? Setiap kali aku melihat pasangan bahagia, setiap kali aku melihat orang-orang yang saling mendukung, aku merasa seperti ada yang hilang dari diriku. Bukannya ingin meratapi nasib, tapi aku merasa seperti aku kehilangan bagian dari diriku sendiri dalam pernikahan yang gagal. Suatu hari, aku memutuskan untuk pergi ke taman, hanya untuk berjalan-jalan dan mencoba menenangkan pikiran. Angin sore itu menyentuh wajahku dengan lembut, dan aku menutup mataku sejenak, membiarkan udara segar mengisi paru-paruku. Aku merasa seolah hidupku sudah tidak sama lagi. Aku tidak lagi bisa membayangkan masa depan bersama Raka. Dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri, dan aku harus belajar untuk memilih jalan hidupku sendiri, meskipun itu terasa sangat sulit. Dalam perjalanan itu, aku bertemu dengan seorang teman lama, Sarah. Kami berbicara sejenak, dan dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Novi, kamu kelihatan berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku nggak lihat kamu seperti dulu, katanya dengan khawatir. Aku tersenyum kecil, meskipun senyum itu terasa dipaksakan. Aku baru saja melalui banyak hal, Sarah. Banyak hal yang membuat aku merasa hancur. Tapi aku masih berusaha untuk bangkit.
Sarah mengangguk, dan dengan lembut dia berkata, "Kamu kuat, Novi. Aku tahu kamu bisa melewati ini. Kadang, kita harus jatuh dulu untuk bisa bangkit lebih tinggi." Kata-kata itu sedikit memberikan kekuatan. Meskipun aku tahu proses penyembuhannya tidak akan mudah. Aku masih merasa seperti ada sesuatu yang terhilang. Sesuatu yang tak bisa diambil kembali. Tapi, setidaknya, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Aku harus belajar untuk menerima luka ini, untuk memeluknya, dan untuk berjalan maju, meskipun terasa berat. Aku mulai mencari kegiatan baru, mencoba mengisi waktu dengan hal-hal yang membuatku merasa lebih hidup. Aku mulai belajar memasak hidangan-hidangan baru, mencoba menulis jurnal, bahkan mengikuti kelas yoga untuk menenangkan pikiran. Meskipun aku tidak sepenuhnya bisa melupakan rasa sakit itu, aku berusaha untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupku. Namun, di malam-malam yang sunyi, luka itu kembali hadir. Aku merasa sepi, merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Terkadang aku menangis tanpa bisa menghentikannya. Tetapi aku tahu ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku harus memberi waktu pada diriku sendiri untuk merasakan semua perasaan ini, untuk membiarkan diriku merasakannya tanpa terburu-buru mencari cara untuk menghindarinya. Aku memeluk luka itu, meskipun itu menyakitkan. Aku tahu, dengan waktu, luka ini akan sembuh, meskipun mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaan lagi, meskipun itu berarti harus berjalan tanpa Raka di sampingku. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku menerima surat cerai itu, dan meskipun aku sudah berusaha untuk bangkit, ada kalanya rasa kesepian itu datang begitu tiba-tiba, menyusup ke dalam setiap sudut pikiranku. Aku belajar banyak tentang diriku sendiri, tentang betapa kuatnya aku meskipun tidak ada yang menganggap aku kuat. Tetapi, meskipun aku terus berusaha, ada bagian dari hatiku yang masih terasa kosong, bagian yang pernah diisi oleh Raka. Pada suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah orang tua, merenung tentang hidup dan keputusan-keputusan yang telah kuambil, tiba-tiba ponselku berdering. Aku melihat nama Raka muncul di layar. Jantungku serasa berhenti sejenak. Seperti ada kekuatan yang menarik aku untuk mengangkat telepon itu. Meskipun aku tahu bahwa aku seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Aku menekan tombol untuk menjawab. "Halo." Suara Raka terdengar berat, seolah sudah lama tidak mendengar suara itu. "Novi, ini aku, Raka." Aku terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya bisa mengeluarkan suara. "Raka, apa yang kamu inginkan?" Aku bisa mendengar napasnya yang berat, seperti dia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Aku salah. Novi, aku sadar. Aku sudah menyakiti kamu. Aku nggak seharusnya melakukan itu. Aku terdiam, mendengarkan kata-katanya. Jujur, aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Sudah lama aku tidak mendengar kata-kata ini darinya. Sungguh, rasa sakit yang aku alami tidak bisa hilang hanya dengan penyesalan yang datang begitu tiba-tiba. Apakah penyesalan itu datang karena ia merasa kehilangan? Atau karena ia merasa terpojok dengan keputusannya sendiri? "Raka, kenapa baru sekarang kamu bilang begitu?" tanyaku, suara terasa serak. "Kenapa kamu nggak bilang semua itu waktu kita masih bersama? Kenapa kamu baru datang setelah semuanya berakhir?" Dia terdiam beberapa saat. Aku nggak tahu. Aku terlalu banyak mikirin ibu, mikirin keluarga, dan aku nggak pernah mikirin kamu. Aku salah. Aku takut kehilangan kamu, Novi. Tapi aku nggak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku menghela napas, mencoba untuk menenangkan diri. Tapi kamu sudah memutuskan semuanya. Raka, kamu sudah mengirim surat cerai tanpa memberi kesempatan untuk bicara lebih lanjut.
Kamu memilih untuk pergi begitu saja, tanpa menjelaskan apa yang terjadi. Aku bisa mendengar suara penyesalan di ujung telepon. Aku tahu, dan aku nggak bisa mengubah itu. Aku nggak bisa mengubah masa lalu. Novi, aku cuma ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kata-kata itu membuat hatiku bergejolak. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia begitu saja datang kembali setelah semua yang terjadi? Setelah semua luka yang dia timbulkan? Aku merasa kebingungan. Di satu sisi, aku merasa ada harapan. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa perasaan itu datang terlambat. Aku sudah mulai menerima kenyataan bahwa aku harus hidup tanpanya. Dan kini dia muncul kembali, mengingatkanku pada luka-luka yang hampir sembuh. Aku butuh waktu, Raka. Jawabku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang daripada yang aku rasakan. Aku nggak bisa langsung menerima semuanya begitu saja. Kamu sudah membuat keputusan, dan aku harus belajar untuk hidup tanpa kamu. Ada keheningan sejenak di sisi sana. Aku paham. Aku nggak akan memaksakan kamu, Novi. Aku cuma mau kamu tahu. Aku menyesal. Kalau kamu mau, aku akan berusaha untuk memperbaikinya, untuk memperbaiki semuanya. Aku menatap ponselku, merenung sejenak. Hatiku bimbang. Aku tahu, meskipun kata-kata Raka terdengar tulus, dia sudah terlambat. Terlalu banyak luka yang dia buat. Terlalu banyak rasa sakit yang harus aku tanggung. Namun, aku juga merasa ragu. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberi kesempatan lagi setelah semua yang terjadi. Raka, aku perlu waktu untuk berpikir. Aku nggak bisa memutuskan apapun sekarang, kataku pelan. Tapi untuk saat ini, aku ingin tetap melanjutkan hidupku dengan cara yang aku pilih. Setelah beberapa detik, Raka mengangguk di ujung telepon. Meskipun aku tahu dia tidak bisa melihatku. Aku mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan aku, Novi. Aku harap suatu saat nanti kita bisa bicara lebih banyak. Aku menutup telepon itu dengan perasaan yang campur aduk. Rasa kesal, kecewa, dan juga sedikit harapan. Aku tahu, mungkin suatu hari nanti, aku akan bisa memaafkan Raka. Tetapi apakah itu berarti aku harus kembali padanya? Entahlah. Aku belum siap untuk menjawabnya. Aku hanya tahu satu hal sekarang. Aku harus memberi diriku waktu untuk memutuskan apa yang terbaik. Tidak hanya untuk Raka, tetapi untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah percakapan itu terasa penuh dengan perasaan yang saling bertolak belakang. Raka kembali menghubungiku, mengungkapkan penyesalannya. Dan meskipun aku merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, aku tahu bahwa ada bagian dari diriku yang tidak bisa begitu saja melupakan semuanya. Aku ingin berpikir dengan kepala dingin, memberi waktu untuk diriku sendiri, dan mencari tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Semakin aku merenung, semakin aku sadar satu hal penting. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Tidak bisa kembali ke pernikahan yang penuh ketegangan. Tidak bisa kembali ke rumah yang tidak pernah menerima keberadaanku. Dan tidak bisa kembali pada Raka yang, meskipun mengaku menyesal, tetap saja tidak pernah bisa memilih aku sepenuhnya. Aku bukan perempuan yang sama lagi. Aku telah berubah. Dan itu adalah perubahan yang tak bisa diputar-balikan. Aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Mencari tahu apa yang benar-benar aku inginkan. Bukan untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi untuk hidup sesuai dengan keinginanku sendiri. Aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dalam. Menerima luka-luka masa lalu, dan melepaskan ketakutan yang selama ini menghantuiku. Selama ini, aku hidup mencoba menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, dengan keluarga Raka, dengan peran sebagai seorang istri yang ideal menurut mereka. Tetapi aku tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa dihargai. Aku mengingat kata-kata Sarah beberapa waktu lalu, yang selalu mengingatkanku bahwa aku berharga.
Aku tidak perlu mencari validasi dari orang lain, terutama dari orang yang tidak pernah benar-benar melihatku sebagai pribadi yang bernilai. Aku berharga karena aku adalah diriku sendiri, bukan karena aku bisa memenuhi harapan orang lain. Suatu sore, aku duduk di balkon rumah orang tua, menatap langit yang mulai gelap. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke segala yang pernah terjadi. Aku ingat saat aku pertama kali bertemu Raka, bagaimana aku merasa bahagia karena akhirnya menemukan seseorang yang aku pikir bisa menerima dan mencintaiku. Namun kenyataannya, itu bukanlah cinta yang sehat. Itu adalah cinta yang penuh dengan ketergantungan, harapan yang tak realistis, dan pengabaian. Aku menyadari bahwa aku tidak ingin kembali ke hubungan seperti itu. Tidak hanya dengan Raka, tetapi dengan siapapun. Aku tidak lagi ingin hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau merasa bahwa aku harus terus berjuang untuk diterima. Aku sudah cukup lelah. Kini, yang paling penting adalah bagaimana aku bisa menerima diriku sendiri dan memilih kebahagiaan yang datang dari dalam diriku, bukan dari persetujuan orang lain. Pada malam itu, setelah berhari-hari berpikir dan merenung, aku memutuskan untuk menulis pesan singkat kepada Raka. Pesan untuk Raka. Raka, terima kasih atas semua yang sudah kita lalui, atas segala kenangan yang pernah ada. Aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai penyesalanmu, tetapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa kembali lagi. Aku bukan lagi perempuan yang sama yang dulu kau kenal. Aku sudah banyak belajar dari kesalahan, dan aku telah menemukan diriku sendiri. Aku berharga, dan aku tak akan pernah lagi mengorbankan diriku demi memenuhi harapan orang lain. Apalagi ketika itu datang dari orang yang tidak pernah menerima aku dengan sepenuh hati. Aku berharap kamu bisa memahami ini. Aku ingin kita masing-masing berjalan di jalan yang berbeda, mencari kebahagiaan yang sejati tanpa harus saling menyakiti. Aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaanmu. Raka. Salam. Novi. Aku menekan tombol kirim. Dan begitu pesan itu terkirim, aku merasa seolah ada beban berat yang lepas dari pundakku. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak lagi bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu, berharap seseorang yang tidak pernah benar-benar menerima aku bisa menjadi orang yang akan membuatku bahagia. Aku sudah cukup kuat untuk memilih jalan hidupku sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Keputusan ini bukan hanya untuk Raka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku ingin hidup dengan integritas, dengan mencintai diriku sendiri, dan dengan memahami bahwa aku pantas untuk dihargai. Mungkin Raka menyesal, tetapi aku tidak ingin menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang hanya menerima aku dalam kondisi yang dia tentukan. Aku melangkah maju, meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan lagi meragukan diriku sendiri. Aku berharga, dan itu cukup. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita Novi. Mungkin banyak di antara kita yang pernah merasa terjebak dalam hubungan yang tak memberikan kebahagiaan atau rasa dihargai. Ingatlah, kita semua berharga dan pantas mendapatkan cinta yang tulus, baik dari diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam situasi yang merugikan. Jika kamu merasa ada yang salah dalam hidupmu, jangan takut untuk memilih jalan yang benar untuk dirimu, meskipun itu berat. Jika kamu merasa cerita ini memberikan sedikit inspirasi atau membuka pikiran, jangan lupa untuk subscribe dan tetap ikuti cerita-cerita menarik lainnya. Kamu tidak sendirian. Dan bersama-sama kita bisa belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.